Zidane selangkah lagi jadi pelatih dari timnas Prancis. Dilansir dari Mundo Deportivo, Federasi Sepak Bola Prancis sudah bernegosiasi dengan Zinedine Zidane. Zidane memang disiapkan jadi salah satu calon pelatih timnas Prancis yang baru setelah Didier Deschamps. Negosiasi tersebut diketahui berjalan lancar dan Zidane menyambut tawaran tersebut dengan tangan terbuka. Tak dipungkiri, Zidane memang diisukan bakal jadi calon pelatih timnas Prancis selanjutnya. Meskipun beberapa tim besar seperti PSG dan juga Bayern Munchen sempat meminati jasa sang pelatih. Fans Liverpool cetak gol pertama di stadion baru dari Everton. Stadion baru Everton yakni Bramley Murdoch resmi menggelar pertandingan uji coba pertamanya tanpa kendala. Namun ada momen unik ketika gol perdana di stadion itu justru dicetak oleh seorang penggemar Liverpool. Everton menjamu weekend dalam laga U18 pada Senin malam di stadion baru mereka yang menjadi markas resmi mulai musim depan. Liverpool hadapi 3 laga penting beruntun. Analis Sky Sports yakni Paul Merson mengatakan bahwa 2 pertandingan Liverpool selanjutnya melawan Aston Villa dan juga Manchester City akan menjadi penentu dalam perburuan gelar Liga Inggris mereka. Jika mereka bisa merembat poin dari 2 pertandingan berikutnya, saya pikir itu hampir memastikan gelar untuk mereka. 2 laga berat ini akan menjadi ujian nyata bagi Liverpool. Hasilnya tidak hanya akan mempengaruhi posisi mereka di klasemen, tetapi juga momentum psikologis dalam persaingan gelar yang ketat ini. Arsenal denda 1 miliar rupiah akibat perilaku para pemainnya. Denda sebesar 65.000 pounds atau sekitar 1,3 miliar rupiah dijatuhkan kepada Arsenal lantaran perilaku para pemainnya di Liga Inggris pada bulan yang lalu. Arsenal kini tetap mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 65.000 pounds tersebut akibat perilaku para pemainnya yang dianggap protes secara berlebihan dalam melangkapi kartu merahnya Lewis Kelly oleh Oliver. Gakpo absen saat Liverpool duel lawan Aston Villa. Manajer Liverpool Arne Slot memastikan Cody Gakpo akan absen saat melawan Aston Villa, sementara Joe Gomez bakal menepi sampai akhir musim. Gakpo sebelumnya juga absen di laga Premier Inggris ketika berhadapan dengan Wolverhampton sebab ia mengalami memar yang membuatnya cedera saat berduel dengan Everton. Kondisi membaik, Rodri semakin optimis bisa comeback di Manchester City. Gelandang Manchester City yakni Rodri baru-baru ini memberikan update seputar kondisi cederanya. Ia mengaku proses pemulihannya berjalan dengan baik sehingga ia bisa lekas kembali bermain bersama The Citizen. Lebih lanjut, Rodri mengaku bahwa masih butuh waktu yang tidak sebentar agar ia bisa pulih seutuhnya dari cedera. Namun ia masih merasa optimis bisa kembali memperkuat Manchester City sebelum musim ini berakhir. Setelah mainnya, AC Milan segera rampungkan kontrak baru dengan Tijani Reinders. Klub Serie A AC Milan dilaporkan akan membuat pengumuman penting dalam waktu yang dekat ini. Mereka dilaporkan sedikit lagi akan menyelesaikan kontrak baru dengan Tijani Reinders. Fabrizio Romano melaporkan hasil diskusi antara manajemen Milan dengan agen dari sang pemain berbuah positif. Ia dikabarkan sepakat menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun dan dia akan membela Panji Rossoneri hingga tahun 2030. Masih gacor, Barcelona bakal perpanjang kontrak Robert Lewandowski. Klub La Liga Barcelona nampaknya masih puas dengan kontribusi yang diberikan oleh Robert Lewandowski. Tim asal Catalunya tersebut dilaporkan akan memberikan kontrak baru untuk sang penyerangnya tersebut dalam waktu yang dekat ini. Sport melaporkan Barcelona sedang berdiskusi dengan agen dari Lewandowski. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Lewandowski secara terbuka mengakui masih bahagia di Barcelona. Ia percaya bahwa ia masih bisa tampil di level kompetitif sehingga ia ingin lanjut bersama tim asal Catalunya tersebut. Dampak ekonomi Liga Champions bagi klub peserta. Keikutsertaan dalam Liga Champions juga memberikan dampak yang tidak langsung yang signifikan, seperti peningkatan nilai merek klub. Klub yang berhasil tampil baik di kompetisi ini akan mendapatkan pengakuan global, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik mereka bagi sponsor. Selain itu, pendapatan yang diperoleh di Liga Champions dapat digunakan untuk investasi dalam infrastruktur klub. Klub dapat menggunakan dana ini untuk bisa melakukan renovasi stadion, membangun fasilitas latihan yang lebih baik, dan mendatangkan staf yang berkualitas.
Fabrizio Romano sebut MU bakal sibuk di bursa transfer musim panas. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mempunyai informasi menarik seputar Manchester United yang menyebut bahwa setan merah akan bergerak aktif di bursa transfer nanti. Menurut laporannya tersebut, Ruben Amorim saat ini tidak bahagia dengan komposisi pemain yang ada. Laporannya sama juga mengklaim bahwa Manchester United juga akan aktif menjual beberapa pemain mereka. Menurut Romano, ada beberapa sektor yang menjadi prioritas dari Ruben Amorim yang dikabarkan membutuhkan striker dan gelandang yang baru. Perkuat lini serang, Arsenal bakal impor striker baru dari Italia. Ada kabar terbaru terkait perburuan striker Arsenal. The Gunners dilaporkan berencana untuk bisa mendatangkan salah satu striker top Serie A di musim panas nanti. Matteo Retegui masuk dalam radar Arsenal berkat performa apiknya bersama Atalanta. Musim ini ia menjadi andalan di lini serang Ladea dan ia tercatat mengemaskan 23 gol dan 4 assist dari 35 pertandingan bersama Atalanta. Atalanta dikabarkan baru mau melepas sang pemain jika mereka mendapatkan bayaran 70 hingga 80 juta euro. Real Madrid incar bek tengah dari Arsenal atau Bournemouth. Dilaporkan oleh Tribuna, Real Madrid bersiap membeli bek tengah baru di bursa transfer musim panas nanti. Pilihannya ada dua dan dua-duanya dari Liga Inggris. Mereka adalah William Saliba 23 tahun dari Arsenal dan juga Dean Huijsen 19 tahun dari Bournemouth. Saliba tampil oke dalam 2 musim terakhir dan jadi bek tangguh yang berduet dengan Gabriel. Sementara Bournemouth akan aktifkan klausul penjualan dari Dean Huijsen di bursa transfer musim panas nanti. Huijsen siap dijual di angka 50 juta euro atau sekitar 851 miliar rupiah. Rossoneri tersingkir dari Liga Champions. AC Milan hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Feyenoord di leg kedua playoff 16 besar Liga Champions. Hasil ini membuat Rossoneri tersingkir karena kalah agregat 1-2. Tuan rumah sebenarnya sudah memimpin 1-0 di menit pertama lewat sundulan dari Santiago Gimenez di mulut gawang Feyenoord. Sayangnya Feyenoord berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-73 dan gol itu membuat agregat menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Feyenoord. Dan apesnya Milan gagal mencetakkan gol lagi sepanjang sisa waktu. Alhasil Kyle Walker dan kawan-kawan terdepak dari ajang Liga Champions. Walker sebut kartu merah Theo Hernandez mengubah pertandingan. AC Milan membuang momentum dan malah dihukum oleh kesalahan yang ditandai dengan kartu merah Theo Hernandez. Dan Kyle Walker menyebut kartu merah itu mengubah pertandingan. Kartu merah itu pula yang memberikan kesempatan bagi Feyenoord untuk bisa membalas. Julian Carranza menyamakan skor di menit ke-73 dan membalikkan keunggulan agregat menjadi 2-1. Dudukan Atalanta, klub Brugge lolos 16 besar. Atalanta tersingkir dari Liga Champions 2024-2025. Klub Brugge masih terlalu tangguh. Dalam duel 2 leg, klub Brugge menangi keduanya dengan agregat akhir 5-2. 3 gol dari klub Brugge dicetakkan oleh Kemsti Talbi dan juga Ferran Tulga. Sementara Atalanta hanya bisa membalas lewat Adebola Lukman. Kalah 1-3 di laga ini berarti secara keseluruhan Atalanta kalah dengan agregat 2-3 dan skuad dari Gianpiero Gasperini tersingkir dari Liga Champions. Benfica lolos 16 besar. Benfica memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah bermain imbang 3-3 melawan AS Monaco. Hasil ini membuat Benfica unggul agregat 4-3 dari Monaco. Gol Benfica dicetakkan oleh Arthur Koglu, Pavlidis dan juga Orkun Kogu. Sementara gol dari AS Monaco dicetakkan oleh Minamino, Benzekir dan juga Georges Elen Nikea. Derotan ke-16 besar Liga Champions, Bayern Munchen berhasil mengalahkan perlawanan alot dari Celtic. Laga sengit kali ini berakhir imbang dengan skor akhir 1-1, angka yang cukup bagi Munchen untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Celtic bahkan unggul lebih dahulu lewat gol dari Nicolas Gerrit di menit yang ke-63. Laga hampir dilanjutkan ke extra time sampai akhirnya Alphonso Davies jadi pahlawan Munchen dengan mencetakkan gol penyeimbang di menit ke-90+3. Skor akhir 1-1 dan agregat 3-2. Bayern Munchen pun melaju ke babak 16 besar. The
Denny Lancet bicara soal Jero Redwell ke Timnas Indonesia. Jero Redwell menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Denny Lancet angkat suara mengomentarinya. Laporan terakhir menyebut proses naturalisasinya masih diupayakan dengan dokumennya sudah lengkap. Lancet menyebut bahwa Jero Redwell akan disambut di dalam skuad. Terakhir Indonesia sudah mengamankan oleh Romani. Penyerang kelahiran Belanda itu sudah disumpah WNI dan siap membela Timnas Garuda. Rumput SUGBK belum sempurna untuk lawan Bahrain. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno belum sempurna ketika Timnas Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang. Hal itu disuarakan langsung oleh vendor yang baru ditunjuk oleh PSSI, yakni PT Harapan Jaya Lestarindo atau biasa yang dikenal dengan Lestarindo Soccerfield. Rumput SUGBK sendiri, kata Lestarindo, bakal sempurna ketika Timnas Indonesia menghadapi Cina di tanggal 5 Juni mendatang. Dengan waktu yang lebih panjang, rumputnya tentu bakal berkembang secara maksimal.